Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat pagi, salam satu komando. Huru-hara di media sosial semakin hari semakin menjadi-jadi. Huru-hara urusan politik, huru-hara propaganda ideologi yang bertentangan dengan NKRI, huru-hara seolah ada orang yang ingin menjauhkan umatnya dari Wali Songo. Huru-hara soal nasab, huru-hara semua kan. Di TikTok huru-hara banyak sekali. Banyak orang yang live menunjukkan kebodohan, ketololan, mohon maaf. Itu huru-hara lagi, dan itu menjadi tontonan yang menarik bagi orang-orang yang awam. Kalau bagi orang-orang yang cerdas, yang ingin mengambil manfaat dari adanya media sosial, ya jadikan ini semua sebagai satu analisis bahwa masyarakat kita itu di dalam pendidikan belum rata, intelektual belum rata. Nah sekarang saya ingin menunjukkan satu video, entah maksud dan tujuannya apa. Ada seseorang yang berbicara, jangan pajang foto Wali Songo. Padahal itu foto yang NU Online merekomendasikan, mengatakan bahwa inilah wajah-wajah Wali Songo. Tetapi ketika dia melarang memajang foto Wali Songo sambil merekomendasikan foto yang mesti dipajang, itu dari kelompok mereka. Entah maksud dan tujuannya apa. Apakah memang baik memproteksi bila mana foto itu bukan foto Wali Songo, atau ada maksud dan tujuan yang lain, propaganda supaya masyarakat hilang ingatan terhadap orang yang menyebarkan Islam di Nusantara. Apakah ini memproteksi atau mempropagandakan? Kenapa saya curiga mempropagandakan? Karena dia sembari kemudian merekomendasikan foto yang mestinya dipajang. Itu loh ya. Dan kita tahu sama-sama dari mereka itu yang seolah-olah menafikan keturunan Wali Songo sampai sekarang. Itu ya, coba kita cek nih videonya sama-sama. Oke. Jangan naruh fotonya Khalifah, Wali Songo. Siapa yang menggambar Wali Songo? Tidak mungkin mereka itu mau digambar. Berarti di feeling, kok wani memfeeling Wali Songo. Mungkin niatnya cinta kita. Anu cek iling Sayyidina Umar. Bukan itu, ya. Tidak ada videonya, tidak ada fotonya waktu itu. Nah, jangan beli kaos, jangan beli lukisan Wali Songo, Khalifah, jangan dibeli yang seperti itu. Kalau misalnya jenengan beli fotonya Habib Umar bin Hafid, jenengan taruh, kan memang itu benar dan tidak apa-apa. Misalnya jenengan mau pasang fotonya Habib Mundir, ahlan wa sahlan, tidak ada masalah, emang ada. Misalnya jenengan mau pasang fotonya Habib Soleh Al Idrus Malang, pasang, tidak ada masalah, karena memang benar. Jelas ya. Tuh. Maksud dan tujuannya apa kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas disinilah pentingnya kita memfilter segala apa yang kita dapatkan informasi di media sosial. Jangan lantas dipercaya sebagai kebenaran 100% mutlak. Jangan. Bahkan bila yang menyampaikannya adalah seseorang yang menurut status sosial adalah orang yang tugasnya membawa keselamatan di dunia wal akhirah. Tuh. Karena kita nggak tahu, saya nggak tahu Anies bin Syahab ini siapa. Tapi yang jelas ya dari kelompok itu. Apakah dia ingin menghilangkan ingatan masyarakat terhadap Wali Songo? Itu melarang bahasanya loh. Jangan itu melarang. Bukan kalimatnya hati-hati. Jangan itu dia udah yakin bahwa foto-foto itu bukan foto Wali Songo. Dihimbaukan kepada masyarakat yang menjadi jamaahnya. Satu kali lagi kita nggak bisa membaca maksud dan tujuannya apa.
Tapi ketika sembari merekomendasikan, nah ini mulailah timbul kecurigaan. Masih ingat kan beberapa bulan yang lalu ada orang dari kelompok dia yang mengatakan nggak ada cucu-cucu Wali Songo, itu nggak ada. Apakah ingin menghapuskan ingatan dari kepala publik bahwa Wali Songo yang berjasa besar di dalam menyebarkan Islam di Republik ini, atau bagaimana? Tuh, ya. Menuntut analisis yang lebih mendalam, filter yang lebih dahsyat dari otak kita di dalam mencermati segala apa yang terjadi di media sosial. Satu keuntungan yang cukup besar sebetulnya ada media sosial ketika diimbangi dengan mentalitas yang layak dari kitanya. Ya, ketika kita benar-benar mentalnya sudah terbangun, maka media sosial hadirnya itu ya menjadi sebuah keuntungan, akan menjadi bonus yang begitu besar. Tetapi kalau kita mentalnya sudah beres, artinya tidak lantas semua informasi yang berada di media sosial itu kita menerimanya dengan kaget dan menerimanya 100% seolah benar. Kenapa saya mengatakan tadi mental kita belum selesai di dalam menghadapi era kemajuan teknologi, urusan digital ini. Ada kok seorang yang rektor nih, dia mendapatkan informasi dari media sosial, lalu dia bagikan seolah informasi itu adalah kebenaran, padahal salah. Seorang rektor bisa terkena hoax dari informasi yang hadir di media sosial. Itu seorang profesor, apalagi masyarakat biasa. Musni Umar, saya katakan lagi, Musni Umar namanya. Bayangkan ini seorang rektornya, rektor. Level orang yang punya intelektual yang mestinya sangat tinggi. Artinya ketika dia mendapatkan informasi, dia saring dulu lewat kepalanya. Tapi karena mentalnya buruk, ya akhirnya informasi itu nggak dia saring. Otak yang dia punya itu nggak dia gunakan karena mentalnya lemah. Karena informasi yang dia dapatkan itu mendukung situasi politiknya, akhirnya dia sebarkan tanpa dia mencek bahwa informasi yang dia dapatkan benar atau tidak. Disebarkan aja. Ketika sudah viral, akhirnya minta maaf. Itu loh, mental, masalah mental. Mental buruk itu mengalahkan intelektual. Maka mentalnya dulu yang mesti selesai. Mental kita lagi yang buruk nih. Ketika kita melihat orang lain, langsung kagum. Wah, itu mental buruk menurut saya loh. Ada bule, langsung kita samperin pengen foto, itu mental buruk. Orang bule putih, kita kalau agak hitam, merasa kita lebih buruk daripada dia, itu mental buruk loh. Bule itu datang ke Indonesia, ke pantai-pantai, berjemur dengan alasan pengen kulitnya seperti kita, bos. Oh, kita ingin seperti dia. Ini masalah menurut saya. Mental. Itu urusan mental. Dan kita belum selesai di wilayah ini. Gitu ya. Itu mental. Mudah-mudahan mental kita lebih baik. Mungkin karena kita dijajah terlalu lama. 350 tahun. Akhirnya ya kita seperti ini. Tapi ya wis lah. Inilah faktanya dan kita harus menerima. Dan kita harus memperbaiki mental kita. Pede bos. Oke? Dan ini fungsikan media sosial ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Satu lagi. Ada orang yang ngomong,
Nih, muka-muka infor, ente-ente, muka-muka lokal, hidung pesek, mata belok, pipi tembem, persis kayak celengan Semar. Bayangkan, dia bangga terhadap dirinya dan kita diinjak-injak dan dihina, kita tertawa. Itu mereka tahu mental kita lemah. Mereka manfaatkan situasi mental kita yang lemah sebagai alasan mengejek kita. Coba kalau mental kitanya udah selesai, maka orang yang ngomong itu akan digugat setelah dia ngomong. Jangan dilama-lama, gugat, nggak bisa. Ente itu menghina. Begitu loh. Tapi masalahnya karena mental kita belum selesai, akhirnya kita mentertawakan diri kita yang dipacu supaya ditertawakan oleh orang lain. Ya, itu mental. Coba bangun mental kita yang kuat. Sebagai sebuah bangsa yang besar, masyarakat yang harusnya punya mental juga yang besar dan kuat. Oke, selama mental kita belum selesai, selama itu saya punya keyakinan Indonesia tidak akan menjadi negara superpower. Gak bakalan. Karena di mental dulu. Masyarakatnya harus kuat dulu secara mental. Baru kita akan bisa bersaing dengan orang lain yang secara mental sudah kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.